Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Teman-teman khususnya dari Besti Tiljannah ya. Jadi Besti ini bukan cuman segmentasinya anak muda sebenarnya, tapi banyak juga para bunda ya di sini ya, ibu-ibu yang hadir ikut kajian kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah jadi insight tambahan buat kita semua, jadi hal-hal positif yang bisa nambah kebaikan buat diri kita semua. Teman-teman semua yang saya cintai, karena saya nih the first time ya mengawali di sesi pagi hari dan memang kebetulan sore harus ada acara lagi. Pembahasan kita pagi hari ini terkait embrace your soul, kenali dirimu. Tapi kita doakan dulu nih, ada founder dari Besti Tiljannah ya, Teteh Alia, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, beserta para tim yang sudah standby semuanya. Jadi sayang banget kalau teman-teman gak sampai akhir ataupun gak ngikutin sampai esok hari, karena kegiatannya full dengan kajian dan juga hal-hal positif insya Allah. Teman-teman yang saya cintai, terkait dengan embrace your soul, kenali dirimu. Saya pengen tanya dulu sama teman-teman yang hadir, udah kenal belum sama dirinya sendiri? Kita ini siapa sih? Gak tahu katanya. Kita ini siapa? Oh saya orang Bandung. Yang satu lagi, oh saya orang Cimahi. Oh saya orang ABCD. Oke, embrace your soul. Mengenali dirimu itu bukan sekedar ngaca depan cermin, bukan sekedar kita ketemu mirror kemudian kita bilang, oh kamu kayak gini ya hidung kamu, ya kulit kamu, wajah kamu. Kemudian kita selfie, kita memfoto diri kita sendiri, kita bilang, oh kayak gini ya. Seluruh tubuh kamu dari atas sampai bawah, bukan tentang hal itu sebenarnya. Jadi embrace your soul ini terkait dengan ma'rifatun nas, bagaimana kita faham betul dan kita tahu apa sih fungsi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi diri kita tuh ada saat ini. Saya mau tanya sama yang hadir di sini, yang hadir paling muda usianya berapa? Ada yang 17? Enggak ada. 20 tahun? 18 tahun. Ada yang 30 tahun? Oke. 50 tahun? Saya enggak percaya deh kayaknya kalau 50 tahun ya. Kelihatannya masih muda semua di sini. Yang sudah hidup 30 tahun, 50 tahun, 20 tahun. Sudahkah kita menjawab beberapa pertanyaan? Ada pertanyaan yang sudah saya rangkum ya sebelumnya. Jadi beberapa pertanyaan itu diantaranya adalah yang disebut dengan self talk. Kita ngobrol sama diri kita sendiri. Pernah nggak ngobrol sama diri sendiri? Kalau ngobrol sama orang kan udah sering ya. Tapi ketika kita ngobrol sama diri sendiri itu sulit. Kita yang nanya dan kita juga yang harus jawab. Pertanyaan pertama adalah, silahkan dicatat teman-teman. Siapa aku dan dari mana aku? Aku ini siapa? Aku ini dari mana? Itu pertanyaan kritis, critical question yang sebenarnya jawabannya tuh gak mudah. Maka jawabannya bukan, aku adalah Syifa, aku berasal dari Jakarta. Bukan itu. Tapi jawaban yang paling relevan dengan pertanyaan inilah adalah siapa aku? Aku adalah manusia yang punya tugas untuk beribadah selama di muka bumi ini. Dari mana aku? Aku hanya dari tanah yang akan kembali menjadi tanah. Aku nih tadinya hina, diinjak-injak. Tapi nanti akan kembali hina lagi, tergantung dengan amalan kita selama hidup di dunia. Maka satu, siapa aku?
dan dari mana aku? Yang kedua, kemana aku akan pergi? Abis dari dunia saya ini mau kemana? Apakah tetap stay atau mungkin ada yang punya pemahaman reinkarnasi? Kalau mungkin di sini ada yang gila K-pop ya, ada yang suka dengan drakor, dracin dan lain sebagainya, dra-dra macem-macem gitu. Itu biasanya kalau di film-film luar, mungkin di Jepang, di Korea ada kepercayaan reinkarnasi. Udah saya mau mati sekarang aja, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ini lagi rame, dari kemarin saya ngelihat ada satu berita viral tentang child grooming. Ya, memperdayakan anak di bawah umur, macarin anak di bawah umur, ngasih love bombing, kemudian lagi ya saya nggak tahu artisnya siapa, cuman viral dari kemarin, beritanya ada di mana-mana. Mungkin teman-teman ngefans sama itu artis ya atau bagaimana. Cuman ya itu, akhirnya ada yang sampai mengakhiri dirinya atas nama sakit mental illness. Gara-gara kena penyakit mental bunuh diri, putus cinta bunuh diri, gak dapat pekerjaan bunuh diri, hidup tidak sesuai dengan ekspektasi dia bunuh diri. Dia dilanda dengan kemiskinan dia bunuh diri. Karena dia bilang apa? Dunia ini terlalu kejam buat saya gak enak hidup di dunia. Maka saya percaya dengan adanya reinkarnasi. Kalau selama di dunia dia baik, nanti dia akan tumbuh kembali, terlahir menjadi apa. Tapi itu pemahaman orang-orang non-muslim. Apakah dalam Islam ada pemahaman reinkarnasi? Ada enggak? Ada. Tapi reinkarnasinya bukan di dunia yang berbeda, melainkan di alam akhirat. Nanti yang disebut dengan yaumul hisab. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yaqumur ruh. Dibangkitkannya ruh nanti pada hari yaumul hisab. Ini disebut dengan reinkarnasi. Teman-teman pernah dengar nggak keadaan nanti di yaumil hisab? Bahwa seseorang akan dibangkitkan dengan amal ibadahnya selama di dunia. Ada yang mungkin dibangkitkan dalam keadaan merangkak, ada yang berjalan, ada yang tanpa pakaian sehelai pun, ada yang dia badannya manusia tapi wajahnya layaknya binatang, ada yang menyerupai babi, ada yang menyerupai monyet, ada yang menyerupai kucing dan lain sebagainya. Itu gambaran terkait dengan yaumul hisab. Jadi reinkarnasi itu dalam Islam ada, tapi bukan nanti dikembalikan di dunia yang berbeda, melainkan hari akhir, yaumil hisab. Ada 3 yang bikin hisapan kita ringan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salasun man kunna fihi hasabahullah hisabay yasira. Teman-teman, dikit lagi kita mau mendekati hari raya Idul Fitri. Sudah ada yang batal Ramadannya? Belum, alhamdulillah. Mungkin batalnya karena uzur syar'i ya, baik itu haid ataupun nifas dan lain sebagainya. Menjelang lebaran, sebenarnya 3 hal ini yang harus jadi prinsip kita nanti menjelang lebaran. Bukan sarimbit, bukan baju couple, bukan motif hordeng, taplak meja ataupun yang lainnya. Kan sekarang nih di 10 hari pertengahan sampai ke akhir, itu yang lagi rame adalah orang-orang yang buka media sosial dan dia tuh nyari baju buat lebaran. Tahun ini temanya apa sih? Tema apa? Tema warnanya? Oh katanya sih coklat mahogani. Kalau enggak warnanya apa? Burgundi. Oh udah beli berarti ini kayaknya ya. Sudah hafal dengan warna-warnanya ya, ada yang burgundi, coklat mahogani. Mungkin kalau tahun lalu ada yang shimmer-shimmer, kemudian lagi hijau sage gitu ya. Oke, sebenarnya esensi lebaran tuh bukan pakaian, bukan. Laisal 'aid liman labisal jadid walakinnal 'aid liman taqwa huwa ta'atuhu tazid. Esensinya adalah bagaimana 3 point of view-nya ini kita miliki tadi. Salasun man kunna fihi hasabahullah hisabay yasir. 1, silman koto'aka. Kalau sudah mendekati hari raya Idul Fitri, mendekati lebaran, poin pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah bagaimana kita mampu menyambung tali silaturahim kepada orang yang pernah mutusin hubungan tersebut. Kita punya saudara, kita punya teman, kita punya keluarga yang saya gak mau silaturahim sama dia.
Saya nggak mau ketemu sama dia, saya nggak mau punya hubungan. Nyapa aja saya nggak mau, bahkan kita nge-cut off, saya nggak mau lagi berteman sama dia. Ketika ada orang yang nge-cut off kita, nggak mau lagi punya hubungan, tapi kita yang dahuluan, lebih dulu untuk memberi salam. Kita WA duluan. Ini kan media sosial nih jahatnya bukan main teman-teman. Betul gak sih? Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Keluarga suami istri. Itu harusnya pasangan suami istri di sini sudah menikah semua? Belum. Yang mana yang belum menikah? Oh rata-rata ya. Wajahnya kesepian semua saya lihat makanya. Karena sahurnya masih sendirian gitu ya. Nanti kalau kita sudah menikah, perlu adanya discuss, ngobrol. Jadi kemarin saya tuh baru ngobrol sama kawan saya ahli parenting dan itu orang Bandung juga. Ternyata yang bikin rumah tangga adem ayem, komunikasi terus berjalan ya. Banyak rumah tangga sekarang yang akhirnya virok, bercerai, kandas itu gara-gara silent treatment. Gak mau ngomong, maunya dipekain. Nah ini biasanya problemnya para perempuan. Jadi kalau perempuan punya kemauan ya ngomong-ngomong gitu. Jangan gak ngomong, kadang-kadang kan kesel juga nih, ini laki-laki tuh pada geget. Kenapa kamu gak ngomong, sampein. Akhirnya saling diem-dieman, silent treatment, ya udah habis rumah tangganya. Jadi kata teman saya, rumah tangga itu akan asik komunikasi antar pasangan ketika kita itu berbicara perkara yang gak penting sama pasangan. Jadi kalau pengen komunikasinya bagus, suami istri sering-sering ngobrol yang gak penting. Jangan ngobrol yang penting-penting. Coba bagaimana suami jarang ngomong sama istri. Karena ketika dia pulang ke rumah langsung disambut dengan pembahasan yang penting. Suaminya baru masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, istrinya udah duduk cium tangan enggak, menyambut enggak. Ayah, mama pengen ngomong sesuatu sama ayah. Aduh, apa ya? Kok baru pulang udah diteror dengan pertanyaan, ajakan. Ayah, ada sesuatu yang pengen mama bicarakan. Kebetulan mama tungguin ayah dari tadi. Wajah istrinya juga serius. Kira-kira ada enggak kenyamanan dan kebahagiaan dalam hati suaminya? Enggak ada. Atau istri udah capek di rumah nih. Kita ngurus rumah tangga, perempuan ini kan multitasking. Semua dia bisa ngerjain dalam satu waktu, ya nyuci juga, gendong anak juga, nyuapin anak yang besar juga, matiin mesin cuci juga, masak air juga. Beda sama laki-laki yang dia fokusnya cuma bisa satu hal. Jadi kalau laki-laki sudah main handphone, ini tips buat teman-teman yang mungkin mau nikah ya. Ada yang mau nikah dalam waktu terdekat? Mau sih ustazah, calonnya belum ada. Oke. Mudah-mudahan langsung dapat calonnya ya, insya Allah ya, kemauannya pasti ada. Jadi ternyata kalau nanti teman-teman sudah menikah, dan ini sudah saya praktekkan dengan pasangan saya sendiri ya, laki-laki itu paling gak bisa didirect sekali, itu gak bisa. Sayang, jangan main handphone dong, aku pengen ngobrol. Oh iya bentar ya, apalagi kalau lagi ngegame. Gamenya itu apa disebutnya, mabar atau apa saya nggak tahu ya. Sayang, boleh nggak tolong pegangin anak dulu? Sayang, boleh nggak angkat jemuran? Dia nggak akan denger kalau caranya cuma ngedirect gitu, cuma nyuruh, merintah. Tapi bagaimana cara menghentikan laki-laki yang edik dengan handphonenya? Samperin, ambil handphonenya, rayu dia dengan kata-kata yang manis. Sayang, boleh pegangin anaknya dulu? Boleh nggak? Ulu, ini sayangku ganteng banget nih ya. Kira-kira kalau suami digituin, dia akan berhenti nggak dengan kegiatan yang sedang dia lakukan? Sebenarnya itu caranya komunikasi, dan kita punya taktik tersendiri. Makanya sekali lagi, silent treatment itu terjadi gara-gara suami istri udah bosen, udah pusing, udah takut dengan hubungan yang kalau ngobrol itu perkara yang serius terus. Maka sekali lagi, omongin yang gak penting. Apa yang gak penting? Banyak. Ini salah satu juga cara komunikasi orang tua dengan anak. Kenapa anak itu bisa jadi bestie ayah ibunya? Paling sulit itu ngedidik anak yang sudah usia baligh. Karena mendidik anak yang sudah usia baligh, dia gak bisa lagi dengan cercaan, dengan hukuman, dengan punishment. Gak bisa lagi, adik gak puasa ya?
Iya ma, adek nggak puasa. Nanti kalau nggak puasa dapat dosa loh, Allah marah loh. Itu anak kecil. Tapi ada ketika anak SMA, dia nggak puasa. Kakak nggak puasa ya, kakak udah SMA loh. Loh gini mah, ya, dari dari perspektif kakak, puasa itu sebenarnya apa sih mah? Mama bisa jelasin nggak ke kakak? Atau dari mulai minta izin, misal anak SD pengen dia nginep di rumah kawannya, mama aku pengen nginep di rumah teman aku. Ih jangan, rumah teman kamu jauh, nanti ada hantunya serem loh. Ih gak ditemenin sama mama loh. Jangan ya, iya deh adek gak mau, takut kalau gak tidur sama mama. Itu anak kecil. Tapi coba anak yang sudah balik, sudah mulai tumbuh dewasa, sudah SMA. Kakak mau kemana? Mah kakak izin ya, kakak mau camping dulu ke Ciwidey sama teman-teman. Loh kakak jangan. Mah, apa alasan mama melarang kakak dengan berkata jangan? Itu anak yang sudah dewasa loh. Ya jangan aja, karena mama tuh gak percaya sama kawan kakak. Mah, kawan kakak itu ada banyak. Jadi mama jangan suuzon ya jadi orang. Pasti anak yang lebih dewasa itu bisa nimpalin dan ngasih feedback. Sama deh kayak teman-teman yang udah pada kuliah kan. Ketika dinasehatin sama ibunya, kita lebih cerdas untuk menjawab. Nah itu, kenapa anak tuh gak pengen ngobrol, gak pengen sharing session sama orang tuanya? Karena yang dibahas yang penting terus. Itulah suami istri, anak sama orang tua harus sering-sering komunikasi yang gak penting. Contoh, anak kita suka bola. Ini anak-anak laki-laki zaman sekarang lagi habitnya tuh bola. Main bola, nonton bola. Termasuk anak saya ya, kalau ketemu sama saya pasti ke kamar saya yang diomongin bola sampai saya pengeng. Awalnya saya tuh ngalihin pembicaraan anak saya, tapi karena ketika saya sharing ngobrol sama teman saya yang ahli parenting, dia bilang harusnya ditanggepin dan ibunya lebih cerdas terkait apa yang disukai oleh anaknya. Anak saya ngomong, Umi tahu nggak Mbappe? Katanya. Mbappe, saya bilang, Mbappe siapa ya? Ini itu pemain bola Cristiano Ronaldo dan lain sebagainya. Saya nggak hafal, tapi gara-gara anak saya searching, saya nonton YouTube. Agar apa? Agar perkara yang tidak penting menjadi wasilah komunikasi yang lancar, nanti kita bisa masuk untuk ngomongin yang penting-penting. Akhirnya sekarang kalau jalan di mobil atau dimanapun saya ngobrolin, Arhan gimana tuh? Oh Arhan tendangannya begini dan lain sebagainya. Akhirnya anak saya bisa diajak komunikasi yang serius pada waktu-waktu tertentu. Kenapa? Dia udah percaya ngobrol asik dengan ibunya. Itu baru anak, belum pasangan. Apa yang suami sukain? Kira-kira? Ini kan belum pada punya suami jadi bingung jawabnya ya. Oh suami suka terkait tadi. Mungkin dia suka tentang hobinya tuh ada yang main sepak bola, ada yang main badminton, ada yang main baseball dan lain sebagainya, contoh bola. Ayah, kayaknya tuh Cristiano Ronaldo tuh dia kemarin baru masuk Al-Nassr ya? Iya kok mama tahu, oh kita ngajak ngobrol tuh. Nah itu pasti dia akan lebih suka kalau apa yang disukain diobrolin dengan pasangannya. Atau ngomong yang gak penting kalau lagi di mobil, ayah tahu nggak? Kok ayah tuh gini-gini ya? Kok ayah begitu ya? Nah itu komunikasi yang lebih membangun hubungan suami istri nantinya. Oke, saya kembali ke poin awal tadi. Silman kotoaka, sambung orang yang memutus tali silaturahim kepadamu. Sulit berat. Jadi paling berat itu ternyata memaafkan. Memulai sesuatu yang sudah putus. Ya Allah gimana mulainya ya? Ya Allah gimana ya saya ngebangun hubungannya lagi? Gimana ya? Kata Nabi SAW, orang yang paling mulia itu adalah orang yang mau ngucap salam duluan. Biarin dia gak nengok kita, biarin dia gak nyapa kita, biarin dia ngeblokir kita di semua medsos kita, tapi kita duluan yang nyapa. Assalamualaikum, sehat? Assalamualaikum, gimana kabarnya? Saya rindu pengen ngobrol. Ini yang disebut dengan orang yang mulia adalah dia yang mau lebih dahulu untuk mengucapkan salam. Jadi poin pertamanya sambung tali silaturahim orang yang memutuskan. Nanti di hari raya Idul Fitri jangan cuma silaturahim sama yang ngasih hampers ke kita. Jangan cuma silaturahim sama yang ngasih rendang dan ketupat ke rumah kita. Tapi datangin orang yang gak pernah nyapa kita sama sekali. Ini yang bakal memberi efek kepada kita hisab yasir. Sil man kotoaka, yang pertama. Yang kedua,
wa'fu amman zolamak, maafin orang yang udah zolimin kamu. Ya Allah, berat banget. Saya mau tanya, lebih mudah meminta maaf atau memaafkan? Lebih mudah mana? Lebih mudah mana? Minta maaf. Dan lebih sulit yang mana? Memaafkan. Ada orang yang ngambil kebahagiaan kita, ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang sudah membuat hidup kita hancur lebur. Ya Allah, ridhonya susah, ikhlasnya sulit. Ya Allah, wa'fu amman zalam. Maka teman-teman, dalam bahasa Arab, literatur bahasa Arab, memaafkan itu berasal dari kata al-afu. Makanya dalam bulan Ramadan ada doa yang sering kita baca, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mari sama-sama. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ada kata al-afu, yang memaafkan. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita sudah memaafkan orang lain namanya al-afu. Jadi orang yang memaafkan itu dalam Al-Quran, surah Ali Imran, balasannya luar biasa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang bakal dijanjikan satu, syurga, yang kedua dijanjikan ampunan yang besar oleh Allah, maka dia ada 3 orang tersebut. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang yang selama hidupnya gak pelit sama orang. Dia menginfakkan apa yang dia punya, baik ketika dia lapang ataupun ketika dia susah. Jadi sedekah lagi kaya raya udah biasa, tapi mengeluarkan sedekah di saat kita juga kekurangan, itu luar biasa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiza, orang yang mampu menahan amarahnya. Ya Allah, saya bisa marah, saya bisa. Saya pengen nyampaikan ke teman-teman, marah itu dalam Al-Quran ada beberapa tingkatan. Satu, marah yang paling baik. Jadi marah itu fitrah. Kata Imam Al-Ghazali begini, dalam diri manusia itu ada 4 struktur pokok. Ini sambil kita embrace your soul ya, sambil kita mengenal diri kita, ada 4 struktur yang harus kita kenali. Yang pertama adalah jiwa, yang kedua adalah syahwat, yang ketiga adalah akal, dan yang keempat adalah amarah. Jiwa, akal, syahwat, amarah. Ini 4 poin yang mesti ada dalam diri manusia, bukan tubuh ya, diri. Karena sekarang kita lagi masuk, kita lagi jalan-jalan untuk mengenal diri kita sampai ke akar-akarnya. Kita bahas yang pertama dulu, jiwa sebagai raja. Jiwa itu adalah pimpinan dari ruhani kita, jiwa. Kemudian akal itu adalah perdana menterinya. Ini kata Imam Al-Ghazali, jiwa adalah pimpinannya, akal adalah perdana menterinya, syahwat adalah pengumpul pajaknya, dan amarah adalah polisinya yang meng-cut off, yang ngelindungin diri kita dari orang yang mau mengganggu kita. Saya ambil contoh. Pentingkah dalam diri kita itu punya sifat marah? Penting gak? Harus gak kita marah? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Penting gak di satu case ataupun situasi kita harus marah? Penting. Bayangkan kalau marah itu Allah cabut. Ada yang punya suami, suaminya diambil sama orang, tiba-tiba lagi jalan suaminya diambil nih sama orang, dipeluk. Mbak, saya ambil ya suaminya. Ambil aja, gak apa-apa, gak apa-apa. Mbak gak marah? Enggak, alhamdulillah saya emang gak punya sifat marah, gak apa-apa, ambil aja gitu. Atau ada maling masuk ke rumah kita, dia mau nyuri TV, barang-barang berharga, ya, uang yang kita miliki. Ketika ada maling masuk dan dia turun bawa harta yang kita punya, Mang, iya, Mang udah belum malingnya? Udah Bu, yang itu belum diambil, yang di atas katanya. Emang boleh Bu? Boleh, Ibu gak marah? Atuh saya emang gak punya sifat marah, gak apa-apa. Kira-kira lucu gak kalau amarah itu gak ada dalam nafas jiwa kita?
Lucu, makanya marah itu sebagai pembela. Ada orang yang menghujat kita, ada orang yang menghina kita, kita marah. Tarik nafas. Tinggal lihat mana tingkatan marah yang kita miliki. Satu, dalam Al-Quran disebutkan ada marah yang paling mulia, namanya kurhun. Kurhun ini marah yang elegan. Sekarang lagi rame parenting ala Nikita Willy. Ya, mudah-mudahan kita nanti gitu juga ya yang belum pada menikah. Nikita Willy itu kalau marah sama anaknya kurhun, elegan. Anaknya ngebanting pintu, mecahin kaca, mecahin gelas, buar. It's okay nak, it's okay. Oke fine, gak apa-apa nak. Mama gak marah ya, mami gak marah sayang, it's okay. Itu Nikita Willy. Kata teman-teman kayaknya saya Nikita Mirzani deh. Oh dia juga parenting loh, tapi kan dengan cara yang berbeda gitu ya. Nikita Willy itu kurhun. Dan ini juga marah yang dulu digaungkan oleh para ummahatul mukminin, di antaranya adalah istri Nabi Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah waktu Nabi pulang, Nabi itu gemeteran. Pada tanggal 17 Ramadan turun wahyu pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Turun wahyu, Nabi gemetar, pulang ketakutan. Istrinya nyambut, ketika disambut sama istrinya nggak langsung dengan cercaan, ucapan perempuan ini kebanyakan penyakitnya. Kalau suami baru pulang, kemudian ada something di tempat kerjanya, dia lagi bad mood, punya masalah, perempuan ini keponya tinggi. Kamu kenapa? Kok aja kamu kayak gitu? Kamu cerita dong, aku nih istri kamu ada masalah apa? Ayo dong ngomong, yang ada laki-laki makin bad mood, makin runyam rumah tangga. Ya, kalau suami nggak mau jawab kita marah, oke, kamu nggak nganggap aku sebagai istri ya, kamu diam, kamu nggak mau ngasih tahu, emang siapa selingkuhan kamu, siapa tempat kamu yang diajak bicara curhat, oke, berarti kamu nggak nganggap aku sebagai istri, marah. Tidak sebagaimana ibunda Khadijah. Khadijah itu Nabi pulang gemeteran, ketakutan, habis ketemu Jibril, dipeluk sama Khadijah, diselimutin, diantar ke tempat tidur, dikompres kepala Nabi, diminumin air putih, ditunggu sampai suaminya tenang, dielus. Tadi oke fine, it's okay suamiku, nggak apa-apa, tenangin dulu ya. Aku nggak nuntut kamu untuk bercerita, nggak apa-apa. Itu marah ala Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya Allah ya Rahman, kurhun, model marah yang elegan, nggak apa-apa. Suami ngasih uang belanja yang biasanya sehari 5 juta kan? Seringan 5 juta kan? Tapi tiba-tiba hari ini cuma dikasih 50.000 sama suaminya. Mah maaf ya, ayah cuma punya uang 50.000. It's okay, ayah gak apa-apa. Yang penting ayah tetap mencintai mama, itu udah hadiah terbesar buat mama. Gitu kan? Ini namanya kurhun. Kurhun, marah yang paling elegan. Jadi mengekspresikan marahnya dengan cara yang baik. Ini namanya kurhun. Turun lebih rendah namanya suhtun. Suhtun ini model marah yang masih elegan, tapi sudah mulai menahan gigi gerahamnya. Punya anak tantrum, punya istri tantrum, berantem ya. Kita marah, tapi marahnya masih nahan diri dan menahan gigi geraham kita. Contoh punya anak, dia lewat di mall ada mainan, dia marah guling-gulingan. Aku pengen mainan, aku pengen mainan. Ibunya masih tenang, kata yang lain, bunda kenapa anaknya? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Biasa anak saya suka begini, gak apa-apa. Itu suhtun. Ya, di depan orang dia elegan, kelihatan tenang, tapi ketika sampai anaknya dia bilang pulang kagak? Pulang. Pulang, jangan malu-maluin di sini. Sambil nahan gigi geraham, itu suhtun namanya. Turun lagi, lebih rendah lagi namanya ghadbun. Ghadbun ini marah yang sudah mulai ekspresif, sudah mulai main tangan, ada yang KDRT, ada yang sudah mulai menampar, mencubit dan lain sebagainya. Anaknya melakukan kesalahan, dipukul sama orang tuanya, pasangannya melakukan kesalahan, di KDRT sama suaminya. Ini marah yang ghadbun, sudah mulai dapat laknat Allah. Pernah kemarin lihat kisah ada istri yang ngebakar suami, ada ya? Ada suami yang mutilasi istrinya. Ada anak yang merencanakan pembunuhan untuk orang tuanya. Itu dia marah dan marahnya sudah sampai tingkatan ghadbun. Ada yang terakhir, bukan cuma main fisik tapi sudah nyes ke hati orang yang dimarahinnya.
Laknatun, marahnya sambil memaki dan sumpah serapah. Kamu ya mas ya, kamu nyakitin aku. Kalau orang Bandung apa sih nyebut suami itu? Panggilannya kalau mas kan Jawa ya. Aa, mani lembut ya. Kita tuh orang Jakarta kalau ngedengar orang Bandung ngomong Aa teh hayang kamana, mani lembut gitu ya. Karena orang Jakarta tuh manggilnya ya abang ya, apalagi saya nikah sama orang Sumatera Utara, orang Medan. Oh jadi lebih keras gitu, nadanya lebih keras lagi ya. Untung sayanya bukan orang Bandung, mungkin kalau saya orang Bandung nikah sama orang Sumatera bisa nangis juga tiap hari ya. Karena biasa dilembutin tapi ketemu yang secara budayanya lebih kasar gitu cara bicaranya. Katanya, tadi apa ya, saya mau cerita apa ya, saya lupa ya. Gara-gara ini. Oke, kita lembut gitu. Liatin aja. Pokoknya kalau nggak berubah, saya sumpahin di PHK dari kantornya. Ada yang sampai sumpah serapah, ada yang sampai ya memaki, ngatain, kebun binatang keluar semua. Nah ini yang sudah masuk dalam kategori laknatun. Makanya memaafkan itu sulit. Tapi ketika kita marah, dan kita berhasil memanage marah kita dengan sebaik mungkin, itu tandanya kita sudah mengenali diri kita sebaik mungkin. Jiwa sebagai pemimpin, kemudian tadi akal sebagai perdana menteri yang ngarahin. Pimpinan itu nanya sama perdana menteri, kira-kira bagus gak ya? Saya kalau melakukan ini bagus gak ya? Kata akal berkata, oh gak bisa, ini nyakitin hati orang lain. Dia punya syahwat yang ngumpulin pajak. Marah itu sebagai pembela. Ini 4 kategori yang harus dikombain dengan sebaik mungkin. Jangan syahwat dan amarahnya lebih besar daripada akal dan jiwanya. Habis diri kita. Maka kenali dirimu dengan pertama engkau mampu memanage akal dan jiwamu untuk tidak terkalahkan dengan syahwat dan amarahmu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Ya, ada hawa nafsu. Saya mau tanya, punya nafsu itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Yang buruk itu kalau nafsu sudah digandengkan dengan hawa nafsu. Hawa ini seakar kata dengan istrinya Nabi Adam dulu, Hawa. Makanya secara hawa nafsu yang lebih banyak perempuan daripada laki-laki kelihatan. Yang tiap hari mantengin live TikTok, live Shopee, yang tiap hari ngelihat mana yang diskonan itu bukan laki-laki, perempuan. Ya, karena dari akar katanya saja penyebutan Hawa. Coba deh, Adam dan Hawa. Adam. Ayo kita sebut Adam. Mulut kita mingkem enggak? Adam. Makanya kata ahli neuroscience, laki-laki itu dalam sehari paling banyak kata-kata yang diucapkan cuma 7.000 sampai 10.000 kata. Mereka enggak banyak ngomong. Dari penyebutannya saja udah bikin mingkem, Adam. Adam. Tapi perempuan dalam satu hari dia harus mengeluarkan kata-kata 17.000 sampai 20.000 kata. Kalau enggak kepalanya pusing. Kalau enggak dikeluarin atau diucapin. Hawa. Mingkem apa enggak? Hawa. Ini menandakan bahwa perempuan itu harus dan butuh banyak bicara. Ya, dari pembicaraan inilah nantinya kegibah, namimah, adu domba, saling maki, nyakitin hati orang lain. Maka ada hawa nafsu. Ketika nafsu kita miliki baik, kalau orang gak punya nafsu hancur hidupnya. Dia gak punya nafsu makan, dia gak punya nafsu untuk menikah, dia gak punya nafsu untuk bekerja, dia gak punya nafsu untuk tidur, hancur. Tapi ketika nafsu digandengkan dengan hawa, maka jadilah hawa nafsu. Itu yang jadi petaka. Hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu, orang biasanya sudah amarah lisu, mengarahkan kepada keburukan. Zalimun li nafsi, gara-gara hawa nafsu dia zolim sama dirinya sendiri. Hawa nafsu. Oke, syahwat dan amarah jangan sampai lebih dominan dalam diri kita dibandingkan akal dan jiwa. Akal ini harus logik ya. Kita bilang, oh kalau kata akal enggak bisa nih. Oh kalau kata akal ini enggak relate nih. Enggak make sure nih dan lain sebagainya. Oke enggak boleh. Menurut akal tidak, maka tidak akan saya lakukan.
Jangan cuma syahwat dan amarahnya yang didahulukan, ya. Saya balik lagi tadi satu, silman koto'aka, sambung orang yang mutusin tali silaturahim. Yang kedua, wa'fu aman dolamak, maafin orang yang zolimin kamu. Maaf dalam bahasa Arab disebut dengan al-afu. Apakah ada tingkatan yang lebih tinggi dari al-afu? Ada, as-sofu. As-sofhu. Al-afu ini adalah menghapus dosa orang. Saya udah maafin, saya udah hapus dosanya. Tapi saya tanya sama teman-teman, ketika kita nulis di satu buku, kita hapus pakai penghapus, dari tulisan pensil tersebut masih ada bekasnya atau tidak? Masih. Ada nggak yang sulit untuk dihapus? Dan itu masih bintik-bintik. Maka al-afu itu cuman sekedar menghapus tapi masih ada bekasnya. Beda dengan as-sofhu. As-sofhu ini asal katanya musofahat, salam-salaman, saling ridho. As-sofhu ini maknanya bukan cuman menghapus, tapi membuka lembaran baru yang lebih bersih daripada lembaran sebelumnya. Kalau lembaran sebelumnya dihapus masih ada bekasnya, tapi kalau ada as-sofhu, saya buka lembaran baru, dia putih bersih, tidak ada lagi noda, bahkan dosa kamu udah saya lupakan. Itu namanya as-sofhu. Maka kita jadi al-afu gampang, tapi jadi as-sofhu yang tidak mengungkit kesalahan orang lain itu sulit. Apalagi perempuan, suami punya salah, mas ingat gak 5 tahun yang lalu? Enggak ingat. Begitu mau mandi, mas aku gak lupa ya 5 tahun yang lalu. Makan kamu udah maafin, mas aku maafin tapi tidak melupakan. Ini penyakitnya perempuan. Beda sama laki-laki yang cepat lupa tapi sulit memaafkan. Jadi laki-laki itu kalau istri punya salah sulit maafin tapi cepat lupa. Bisa dilihat bahwa laki-laki itu paling gak ingat dengan tanggal-tanggal krusial. Kapan tanggal pernikahan kita lupa. Jadi kalau ada laki-laki yang hafal tanggal pernikahannya, anniversary-nya, ulang tahun istrinya, berarti ya hebat banget itu ya laki-laki ya. Karena fitrahnya laki-laki emang pelupa. Dia gak ingat, jangankan tanggal pernikahan atau tanggal lahir istrinya, tanggal lahir dirinya sendiri aja dia lupa. Itu laki-laki sejati ya. Tapi jangan dari sini yang laki-laki ngedenger akhirnya sengaja dilupa-lupain, udah saya lupain aja deh gitu ya. Enggak, bukan seperti itu. Oke, memaafkan, wa'fu amman dhalamak, maafin orang yang zolimin kamu, itu mulia. Saya udah ridho, saya maafin. Jadi ada prinsip, lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan keburukan orang lain kepada kita. Apa teman-teman? Dan lupakan keburukan orang lain kepada kita. Yang kedua, ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Apa? Jangan kebalik, selama ini yang kita ingat adalah kebaikan kita kepada orang dan yang kita ingat adalah keburukan orang kepada kita. Kebalik, harus diganti. Ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Satu. Yang kedua, lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan keburukan orang lain kepada kita. Ini konsep agar hidup lebih tenang. Kenapa sampai hari ini kita belum berdamai dengan diri kita? Kenapa sampai hari ini kita nggak tenang menjalani hidup? Kenapa sampai hari ini kita sering anxiety, sering was-was diri, sering mendoktrin diri kita dengan perkara yang tidak baik, sering mendiagnosis perasaan kita. Oh, kamu kena penyakit hati, kamu kena penyakit mental. Bisa jadi karena ada luka yang belum sembuh. Karena kita belum damai sama diri kita sendiri. Maka ini yang disebut dengan ma'rifatun nas, kenali apa fungsi dirimu diciptakan oleh Allah. Fungsi kamu bukan ngejar dunia, fungsi kamu bukan cuma sekedar membangun rumah tangga, fungsi kamu bukan cuma jadi perempuan yang cantik, fungsi kamu bukan cuma tumbuh dewasa, bukan. Tapi bagaimana fungsi kamu di dunia adalah membuat segala hal yang kamu lakukan diniatkan untuk ibadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau nyari ridha Allah kalau sama diri sendiri aja belum kelar? Sekali lagi,
Pertama, cara mengenali diri, yuk self talk. Sering-sering muhasabah diri. Siapa aku, dari mana aku, kemana aku akan pergi, apa tujuan kedatanganku di dunia, ya. Kemudian di mana kebahagiaan aku selama di dunia, apa yang pengen aku cari, bahagia itu apa sih? Banyak yang bilang bahagia itu ketika, ada yang punya pandangan bahagia itu apa? Ketika bisa membahagiakan orang lain. Ada lagi, bahagia itu apa? Bisa menolong orang lain. Ada lagi, punya duit yang banyak. Ada lagi, punya pasangan yang cantik, yang tampan. Ada lagi, yang punya versi kebahagiaannya tersendiri. Anak yang soleh dan soleha, punya rumah yang besar, pendapatan yang bagus, karir yang bagus melintang. Oke, itu hanya versi secara dunia. Ada yang bilang bahagia itu ketika punya rumah bertingkat, mobilnya mewah mengkilat, ya, emasnya 24 karat. Istrinya jumlahnya ada 4, ya Allah, banyak banget itu ya. Tapi itu bukan versi kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena bahagia itu yang pertama ketika kita sudah mulai punya skill bersyukur dalam hati. Itu puncak kebahagiaan diri. 1, punya skill bersyukur dalam hati. Alhamdulillah. Allah kasih segini, alhamdulillah. Allah kasih takdir ini, alhamdulillah. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Allah kasih jodoh yang kayak gini, alhamdulillah. Ya Allah, saya bahagia. Kalau kita udah pandai bersyukur dan memanage rasa syukur itu dalam hati, berarti kamu sudah bahagia. Dan yang kedua, bahagia itu tatkala kita nggak melihat kebahagiaan orang lain, itu bahagia yang sesungguhnya. Kenapa sih selama ini saya susah bahagia? Ya orang kamu bandinginnya sama kebahagiaan orang mulu. Media sosial mulu yang kamu lihat. Oh, bahagia itu punya pasangan yang tampan, bisa bikin konten bareng. Istrinya cantik, punya pakaian yang wah, tiap bulan berangkat umroh. Suami istri cantik, berangkat umroh, usaha punya, terkenal di mana-mana dan lain sebagainya. Ada yang bilang kalau ngelihat postingan orang yang kayak gini, influencer yang kayak gini, ya Allah, ini ujiannya di mana ya? Saya mau tanya deh, ngapain sih suka nanya begitu? Repot banget diri kita nanya ujian orang lain. Ya Allah, ini ujiannya di mana ya? Cobaannya di mana? Harusnya yang kita pertanyakan adalah bukan ujian orang lain, tapi ujian diri sendiri. Kira-kira ujian saya bagiannya di mana ya, ya Allah? Gitu. Ya, embrace your soul. Kenali dirimu, jangan lagi bandingin sama kebahagiaan orang lain. Oh, bersyukur. Jangan ngelihat orang yang lebih wah daripada kita. Jadi dalam perkara dunia lihat yang di bawah, dalam perkara akhirat lihat yang lebih dari kita. Jangan kebalik, akhirat ngelihat yang di bawah, dunia ngelihat yang ke atas. Ada orang naik mobil, kita udah pakai mobil, kayaknya mobil itu lebih bagus deh. Kita udah punya baju, ada orang pakai baju lebih cantik, kayaknya pengen banget beli baju yang kayak gitu. Kita pakai skincare yang mahal, ada orang pakai skincare yang jutaan, belasan juta. Kalau saya punya duit juga pengen pakai skincare yang kayak gitu. Itu salah. Melihat kepada yang di atas, coba balikin, lihat yang di bawah. Kita naik mobil, buka kaca, alhamdulillah, kesian yang naik motor ya Allah. Jangan ngelihat mobil yang lebih mewah, lihat yang naik motor. Alhamdulillah, atau saya emang gak kehujanan ya Allah, kesian yang naik motor teh kehujanan. Yang naik motor dia bilang, alhamdulillah, dibuka helmnya, saya masih punya motor ya Allah. Kesian yang naik sepeda capek harus ngegoes dulu. Kata yang naik sepeda, alhamdulillah, saya masih bisa punya sepeda ngegoes. Kesian yang jalan kaki ya Rob. Kata yang jalan kaki bilang, alhamdulillah ya Allah, saya teh masih bisa jalan kaki. Kesian yang udah di kursi roda. Kata yang di kursi roda, alhamdulillah, saya masih bisa ngelihat dunia walaupun didorong pakai kursi roda. Kesian yang tidur saja di tempat tidur. Kata yang tidur di tempat tidur, alhamdulillah ya Allah, mata saya masih melek. Kesian yang udah koma berhari-hari di rumah sakit. Kata yang sudah koma, alhamdulillah masih hidup ya Allah, biarpun pakai alat bantu. Kesian yang di kuburan pada gak bisa balik lagi ya Allah. Kira-kira yang dikubur itu pada betah apa enggak? Halo?
Pada betah nggak mereka di kuburan? Betah dong, nggak balik lagi kan mereka kan? Itu tandanya kuburan itu menyenangkan, betah mereka. Ya Allah ya Rahman. Tuh, bersyukur dan bahagialah ketika engkau tidak lagi melihat kebahagiaan orang lain, itu kebahagiaan yang paling utama. Kunci bahagia dalam diri. Ya, itu pertanyaan yang direkomendasikan oleh Imam Al-Ghazali biar kita tahu fungsi kita diciptakan di dunia, biar kita makin kenal, jangan kenalnya sama orang dulu. Kenapa kita nggak bisa mengenali pasangan, kita nggak bisa mengenali orang tua kita nggak bisa mengenali anak-anak kita nggak bisa mengenali sahabat kita, karena kita belum kenal sama diri kita sendiri. Berdamai dulu, kenali dulu, cari tahu dulu kamu tuh siapa. Kalau lagi ngaca jangan cuma ngelihat fisik, oh mata kamu gini ya, bulu mata kamu gini ya, oh rambut kamu gini, no, tapi coba ngobrol. Kamu siapa? Kamu akan kemana? Habis dari sini kamu mau ngapain? Tujuan kamu apa sih di dunia? Itu yang disebut dengan mengenal diri sendiri. Yang kedua, cara untuk mengenal diri kita sendiri adalah dengan tazkiyatun nafs, penyucian diri. Wa aqimus sholata lidzikri. Jadi kalau pengen mengenal Allah, kenalin dirimu dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang udah kenal sama dirinya sendiri, dia lebih mudah untuk mengenal Allah. Mohon maaf, banyak kita sering datang ke kajian sana sini. Ini kajian rame sekarang. Tempat ngaji di mana-mana yang viral ada, ya. Kajian yang lagi viral, ustadznya yang lagi viral, penceramahnya yang lagi viral. Hadir kita, niatnya mau ngaji, tapi nyampe rumah nggak dapat apa-apa. No, nggak ada esensi apapun yang kita bawa pulang. Kenapa? Satu, dari niatnya sudah salah. Yang kedua, bukan lagi tazkiyatun nafs, tapi sekedar FOMO, fear of missing out, ketikutan. Lagi viral nih, ikut yuk. Oh lagi hits nih, ikut yuk. Oh ini nih ada boneka Labubu nih katanya, beli yuk. Oh ini kefomoan anak zaman sekarang yang akhirnya niatnya bukan lagi lillah karena Allah. Tuh. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, susah mentazkiyatun nafas, mensucikan diri kita itu susah sekali. Dan salah satu cara untuk mensucikan diri kita agar kita kenal diri kita, ini sebenarnya kajian ini ya, sebenarnya Embrace Your Soul ini masuknya dalam kajian tasawuf, sufi. Ini dalam, ini pembahasannya dakik teman-teman, sulit di pemahamannya. Ya, ngobrol sama diri sendiri, memahami diri, jalan-jalan ke dalam jiwa kita sendiri, mengenali satu-satu apa struktur yang ada dalam tubuh kita, jiwa kita. Ini kajian sufi, tasawuf sebenarnya. Sulit. Dan ini biasanya yang mengkaji adalah orang-orang yang sudah di level rata-rata. Tapi teman-teman bisa untuk mengkaji Embrace Your Soul. Ini luar biasa. Tazkiyatun nafs, menyucikan diri kita, lidzikri, dengan cara zikrullah, Allah. Kalau ada orang yang sudah mengenali dirinya, maka dia sudah mengenal Rabbnya. Bagaimana cara dia mengenal Rabbnya? Dia cuma dengar kata Allah. Saya nggak kuat kalau udah ngomongin Allah. Dia cuma dengar kata Allah. Ada orang yang bilang Allah, hati dia udah gemeter. Allah ya Allah. Berarti dia sudah menyatu dengan tadi tazkiyatun nafs tadi. Dia udah kenal sama dirinya. Kenapa? Dia sudah merasa ada Allah di sisinya. Tapi kalau kita masih biasa aja dengar kata Allah, insya Allah, astagfirullah, Allah, kita biasa aja. Harus ada awareness, kesadaran diri, apa ya yang harus saya perbaiki. Nah ini teman-teman, masih dari Imam Al-Ghazali, ya. Ada beberapa poin dalam hadis qudsi disebutkan begini. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis qudsi ini disampaikan sama Nabi, tapi yang ngasih tahu langsung ucapannya dari Allah, kalamnya langsung dari Allah. Jadi dalam hadis qudsi ini disebutkan, dalam diri manusia ada satu rongga.
Dalam satu rongga ada mahligai. Dalam mahligai itu ada qalbun, hati. Dalam hati ada namanya fuad. Fuad itu mata hati. Jadi hati, qalbun, dalam qalbun ada mata hati namanya fuad. Dalam fuad ada penutup mata hati namanya saghaf. Qalbun, fuad, saghaf. Kemudian lagi di balik penutup mata hati ada yang disebut dengan cahaya mata hati, laban. Waduh, dalam ini pembahasannya tasawuf ya teman-teman ya. Kemudian dalam cahaya mata hati ada yang disebut dengan sir, rahasia hati. Dalam rahasia hati ada Allah, Allah, Allah. Kita udah sampai mana tingkatannya? Qalbun, fuad, kemudian saghaf, laban, sir, baru Allah. Waduh, panjang banget ya Ustazah, panjang. Ternyata jalan untuk mengenal Allah itu harus melewati 5 fase tadi. Qalbun, fuad, saghaf, kemudian laban, sir, baru Allah. Allah, 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 malana maulan siwa Allah, kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Ini syair yang sedih banget, luar biasa. Kita manggilin Tuhan kita, Allah, 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 Allah. Ya Allah, gak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Malana maulan siwa Allah, kullama nadaitu yahu. Ketika aku manggil Allah, 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 dan kita udah terkoneksi dengan Allah, apa kata Allah? Qala ya abdi ana Allah. Kenapa kata Allah? Aku Allah, nih aku. Kenapa atuh manggil-manggil kata Allah? Ini aku nih Allah. Ada orang berangkat haji. Bagaimana? Tagline-nya haji itu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kita manggilin Allah. Mohon maaf, rame orang sekarang pulang pergi berangkat umroh. Artinya apa? Ada yang nanya kemarin di satu kajian sama saya punya kajian rutin di Jakarta, kitab Nasoihul Ibad. Ada yang nanya, ini ibu-ibu, Ustazah, katanya haji dan umroh itu panggilan Allah ya? Iya, gak mesti orang kaya, gak mesti punya jabatan, gak mesti punya kendali, kuasa, dia bisa berangkat kalau Allah sudah panggil. Tapi kenapa sekarang yang berangkat umroh rata-rata yang punya duit? Tetap aja yang gak punya duit mah gak berangkat-berangkat umroh. Yang berangkat itu yang punya duit, yang punya popularitas, yang punya kuasa. Tiap bulan dia berangkat, walaupun pulang umroh dibuka lagi auratnya, kembali lagi kelakuannya. Gimana sih Ustazah, bukannya itu panggilan Allah? Kenapa yang dipanggil kok model begini? Disinilah jawabannya. Ada orang yang bertamu ke Baitullah tapi tidak mampu bertemu dengan Allah. Mereka cuma jadi tamu tapi gak punya kendali untuk bertemu sang pemilik Ka'bahnya. Saya ambil satu contoh. Teman-teman datang dari Bandung ke Jakarta, pengen ketemu sama Presiden Indonesia, jauh dari Bandung. Datang sampai ke Istana Negara, udah dikasih makanan, cemilan, semua ada ya, dihidangkan, isinya semuanya dihidangkan. Tapi sang presiden gak mau nemuin teman-teman, sedih apa enggak? Kata orang, dia udah sampai loh ke Istana Presiden, dia udah ke Istana Negara. Iya, tapi gak disambut sama yang punya rumahnya.
Sama kayak orang berangkat tiap bulan, tiap tahun dia bikin konten. Sekarang lagi rame, saya kemarin lihat ada perdebatan dua konten digital yang kalau kita ke sana bisa bikin konten di Jabal Khandama, bikin konten lari-larian di bawah payung Madinah, bikin konten ala-ala prewedding selama kita di Mekah Madinah. Itu lagi berantem, ternyata dipatok harga. Sekali lagi banyak orang yang ke sana niatnya cuman jalan-jalan. Ada yang nyampe sana cuman pengen selfie. Ada yang nyampe sana niatnya cuman biar dianggap orang kaya. Ada yang sampai sana niatnya cuman tujuannya untuk viral dan lain sebagainya. Tapi sedikit yang niatnya lillah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dikit yang muji Allah nyampe sana. Makanya itu. Sama kayak halnya, ini sama kita lagi embrace your soul, ngenalin diri kita. Saya mau tanya sama teman-teman. Teman-teman, tujuan di sini ketika sudah kenal dengan diri kita, struktur yang ada dalam jiwa kita tadi kolbun, fu'at, laban, sir, nurullah dan lain sebagainya. Kira-kira pulang dari sini kita ibadah niatnya cuma pengen nyari syurga apa ridho Allah? Syurga atau ridho Allah? Kenapa harus ridho Allah? Kalau sudah ridho pasti syurga. Ada nanti orang yang masuk syurga, dia sudah menikmati isi syurga. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka udah menikmati isi syurga, kelezatan yang ada di dalamnya. Nangis, ya Allah, kami masih sedih ya Allah di dalam syurga. Ditanya sama Allah, madza turidun? Kalian yang udah dalam syurga masih ngerengek pengen apa lagi sih? Udah dikasih syurga loh kalian. Maka para penghuni syurga menjawab, ridhaka ya Rabb. Kami masuk syurga tapi kami gak pernah ketemu sama yang punya syurga. Kayak tadi bertamu ke istana negara tapi gak ketemu sama pemimpin istana negaranya. Itu nanti salah satu kepedihan orang yang dapat syurga tapi gak dapat keridhaan Allah dan gak bisa ketemu dengan Allah. Maka adanya kita meng-embrace your soul, kita mengenal diri kita untuk tahu bagaimana sih nanti cara kita mencari ridha Allah, apa tujuan kita, ibadah seperti apa. Baik teman-teman, waktunya tinggal sedikit lagi. Self-talk, sering-sering muhasabah di waktu malam hari, ya. Jadi ulama-ulama salih itu, para orang-orang alim itu kalau sebelum tidur mereka nangis. Mereka nangis, ya Allah siapa yang hari ini saya sakitin, saya minta maaf ya Allah. Siapa yang nyakitin saya ridho ya Allah, perih banget ya Allah, perih. Saya ridho, saya maafin ya Allah. Tuh muhasabah diri, dan itu dilakukan setiap malam sebelum tidur. Self-talk, tazkiyatun nafas, banyakin zikir isi dengan ibadah. Yang ketiga, kita harus tahu, kita kenal dalam diri manusia ada 3 jenis sifat. Yang pertama sifatul bahaim, sifat hewan. Manusia terdiri dari 3 sifat, sifatul bahaim, sifatul syayatin, dan sifatul malaikah. 1, ada sifat hewan dalam diri manusia. Apa itu? Kawin, makan, minum, tidur, tomak, rakus, itu sifat hewan. Dan itu boleh, cuman harus ada batasan-batasannya. Yang kedua, sifatus syayatin. Ini representasi keburukan manusia. Ada sifat setan dalam diri kita. Istri bisa jadi setan buat suami. Suami bisa jadi setan buat istri. Anak bisa jadi setan buat orang tua. Apa makna setan? Setan itu bukan kuntil anak, bukan genderuwo, bukan apa lagi? Suster ngesot lah, tuyul lah. Ini Indonesia paling kaya dengan nama-nama setan. Saya nggak tahu kalau Bandung ciri khas setannya apa? Hah? Apa? Pocong? Saya ceramah ke Kalimantan, di sana terkenal kuyang. Yang kepalanya doang. Nyampe ke Bali ada leak. Katanya kalau ketemu leak besoknya mati, ya Allah, udah kayak malaikat maut ini ya. Jadi Indonesia nih paling kaya dengan kisah-kisah horor. Kalau Bandung kayaknya yang apa dulu pengabdi setan itu ya? Apa ibu? Setannya ibu. Ya nggak tahu lah, pokoknya Indonesia ini paling kaya. Jadi setan itu bukan itu, bukan.
Hantu-hantu yang selama ini kita lihat itu namanya jin yang menyerupai manusia, itu jin. Setan itu adalah adjektif, kata sifat. Setiap hal yang disifati buruk namanya setan. Ya, semua setan yang disifati buruk. Jadi ada sifat buruk dalam diri manusia, ini representatif dari keburukan. Jadi sifat buruk namanya setan. Yang ketiga ada sifatul malaikah. Bagaimana sifatnya malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu benar terus, nggak pernah salah kerjaannya, cuman bertasbih kepada Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Maka kalau ada punya pasangan orang tua, dia bikin salah sama kita. Saya mau tanya, ada anak curhat, ustazah orang tua saya buruk layaknya setan. Dia bilang, saya tanya orang tuanya beneran setan apa manusia? Manusia ustazah, manusia itu tengah-tengah, malaikat bukan, setan bukan. Kalau yang benar terus namanya malaikat, kalau yang salah terus namanya setan, kalau yang kadang benar kadang salah namanya manusia. Jadi orang tua kita nih siapa? Manusia, setan apa malaikat? Manusia. Jadi jangan pernah menyamakan orang-orang sekitar kita dengan setan ataupun malaikat, karena kita nih tawasud tengah-tengah, manusia. Gitu ya. Itu. Jadi mengenal dalam diri manusia 3 jenis sifat hewan, ada sifat setan dan ada sifat malaikat. Biar kita nggak kebawa arus sama sifat setan, di waktu lain harus ada sifat malaikat, tasbih, zikir, ikhlas, sabar, akhlak yang baik, berucap yang baik-baik, tidak menyakiti hati orang lain, fokus ibadah, ini sifat malaikat. Di satu waktu ada kita tidur boleh tapi jangan berlebihan, makan boleh tapi tidak berlebihan, ini sifat dari hewan. Jadi itu 3 poin yang harus kita lakukan untuk self-talk, tazkiyatun nafas, mengenali 3 sifat yang ada dalam diri kita dan tahu bahwa untuk sampai ke tingkatan mengenal Allah terlebih dahulu harus kita kenali diri kita sendiri. Terakhir teman-teman, manusia punya 4 hal dalam dirinya. 1 harapan, keinginan, kegelisahan dan penderitaan. Harapan, keinginan, kegelisahan dan penderitaan. Ini yang sering kali kita hadapi. Hari ini tertawa, besok nangis. Habis nangis, ketawa lagi. Hari ini senang, besok ada sedih. Hari ini sengsara, besok bahagianya. Jadi rutenya cuma 2, senang, sedih. Tertawa, nangis lagi. Bahagia, menderita. Itu 2 rute yang kita lewati setiap harinya. Jadi kalau lagi senang jangan berlebihan, kalau lagi sedih jangan terlalu terpuruk, karena ada masanya untuk bahagia juga dan tertawa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yuk kenalin diri kita, insya Allah lebih mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.